turun Ya, ya. walaupun badan saya capek gitu kadang ya pulang kerja harus turun ke masyarakat, ya udah tugas saya. Karena Nah, itu jalan yang saya pilih, udah. oke. Ada yang Nah, itu komentar negatif di medsos, nah, biarin aja. Ya kan? Jangan anti kritik ya. dan jangan nggak baper ya tentunya. Hmm, jangan baper, jangan baper. Kalau jadi politisi itu nggak usah baperan, Oke. ya gitu. Gitu. Tapi ini yang penting nih. Saya 1 tahun belusukannya gitu kan. Dari 2023 sebelum mencalonkan eh ke partai gitu mau maju sebelum DCS, DCT gitu. Suami saya udah mapping gitu di Serang berapa nih untuk kota atau provinsi. Pada saat itu tuh belum kepikir mau ke provinsi kota itu belum. Belum ya, Belum, masih jauh. jauh. Di luar kantor Masih jauh pun saya banget. suka mengadakan kegiatan-kegiatan yang fokusnya ke masyarakat. Dan alhamdulillah suami saya, anak saya sudah mengerti hal itu karena dari awal nyalon saya udah mikirin konsekuensi ke depan tuh seperti apa. Saya harus terima dan harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya TB Yus dalam podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa salah satu Sri Kandi DPRD Provinsi Banten. Kita sambut saja Bu Nia Purnamasari terima dari fraksi kasih. PDI Perjuangan. Betul. Bu Nia ini saat ini duduk di Komisi 1, Bu. Komisi 1. Ya. Oke, Komisi 1 itu membidangi pemerintahan, Bu ya? Siap, betul Kang. Tapi kita nggak terlalu membahas soal Komisi 1 dulu ya. Oke. Kita ingin tahu nih jejak karir Bu Nia sebelum memilih menjadi anggota DPRD. Siap. Ya, karena teman-teman juga pasti pengen tahu nih Bu Nia ini siapa sih, gitu kan? Siap. Kenapa memilih jalur politik? Kalau bocoran sih Bu Nia ini lulusan pendidikan, Bu. Betul. Fakultas Ilmu Pendidikan, Bu Iya, ya? keguruan ilmu Keguruan. pendidikan. Iya. Nah, kok kenapa bisa belok ke politik nih? Siap. Nah, bisa diceritakan? Oke, terima kasih Kang Iya. udah mampir ke sini Iya, ya ngobrol-ngobrol sama-sama. bareng sama saya. Dan awal mula saya terjun ke dunia politik memang tidak langsung. Oke. Saya pada saat itu pada masa-masa kuliah emang saya ngambil FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya pikir karena saya perempuan, latar belakang orang tua saya juga keguruan karena memang orang tua kepala sekolah. Ada papa saya guru, ibu saya guru. Lah kenapa saya nggak udah deh ngikutin jejak kedua orang tua gitu kan? Karena guru juga kan banyak mencerdaskan anak bangsa gitu Pahlawan ya. tanpa tanda Iya jasa. betul. Dan lebih mudah pada saat itu. Dan orang tua saya support, ya udah nggak apa-apa masuk keguruan. Karena kalau perempuan udah yang simpel-simpel aja. Pada saat itu saya masuklah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ambil jurusan Sastra Seni Indonesia. Nah, udah saya kuliah selama kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahun. Ternyata saya tidak menjadi guru pada saat itu, pada saat lulus, karena saya salah jurusan kayaknya, malah saya terjun ke dunia politik. Dan itu pun tidak serta-merta dapat dukungan juga dari keluarga dan suami, jadi nggak mesti harus jadi guru, jadi terserah gimana kamu jalannya mau kemana, kita support, apalagi suami. Dari situ pada saat itu suami saya anggota DPRD juga Kota Serang, mantan ya gitu. Sekarang sudah tidak berpolitik lagi. Jadi saya mungkin banyak belajar dari situ. Wah, asik juga ya terjun ke dunia politik. Saya bisa belajar pelan-pelan dan saya bisa mengetahui oh seperti ini menjadi anggota dewan. Oh, boleh nih next time kalau saya ada rezeki, ada kesempatan yang bagus, kenapa nggak saya coba gitu jejak suami saya. Gitu. Berarti sedikit banyak belajar dari suami dong. Betul. Ngintip-ngintip nih. Wah, ini kalau bicara anggaran kayak begini ya, itu kan rapat-rapatnya ngintip dulu Kalau nih. ke anggaran saya nggak mempelajari itu, cuman saya seneng banget ya terjun ke masyarakatnya, karena ngelihat suami saya belusukan, kadang saya suka ikut acara reses ya, temu warga segala macam. Oh seperti ini, dan dari situ saya nggak langsung terjun
ngikutin masuk partai segala, belum. Saya dirikanlah organisasi perempuan yang dinamakan Sri Kandi Banten. Oh, Dan itu wajar. diketuai oleh saya. Saya bentuk pelan-pelan dari anggota sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, dan kurang lebih anggotanya 2000 sampai 2500 orang. Itu berjalan dari 2018 2019 hingga 2026 ini. Masih aktif. Di Sri Kandi ini, organisasi yang Ibu pimpin saat ini, rata-rata umurnya sampai dari berapa nih? Dari anak kelas 3 SMA udah masuk ya, belajar dikit, sampai ibu rumah tangga, pekerja. Jadi nggak saya pilihin, semua boleh masuk di Sri Kandi Banten, yang pasti perempuan. Karena memang itu anggota saya perempuan semua, dan itu membidangi sosial. Jadi belum ada berbau-bau politik tuh. Belum ada terjun ke politik. Pokoknya kita untuk masyarakat, untuk sosial, ada rezeki sedikit, kita adakan Jumat Berkah, santunan anak yatim. Alhamdulillah itu dari dana kita sendiri, nggak ada dari siapapun, karena memang itu pribadi. Kumpulin anak yatim, santunan, Jumat Berkah. Jadi turun-turun ke masyarakat aja seperti itu. Nah, dari situlah kita bergerak sampai dikenal oleh ibu-ibu di bawah, ya, dari kalangan bawah, ya kan, menengah sampai atas. Punyalah nama Sri Kandi Banten. Kenapa nggak nyalon aja Ibu nanti 2024, pada saat itu belum berbau-bau pemilu ya. Nah, discuss lah sama suami saya, kok banyak yang support saya untuk nyalon, untuk maju, ya kan, gitu. Pada saat itu discuss dengan suami, intinya kalau emang misalkan kamu mau maju, satu kuncinya turun ke masyarakat, udah selesai. Suami saya begitu, jangan nanti pada saat udah jadi ongkang-ongkang kaki duduk manis, udah lupa dengan pemilih-pemilih kamu, mending nggak usah gitu kan. Dari situ saya turun langsung. Pada saat itu saya 1 tahun belusukannya gitu kan, dari 2023 sebelum mencalonkan ke partai gitu, mau maju, sebelum DCS, DCT gitu. Suami saya udah mapping gitu, di Serang berapa nih untuk kota atau provinsi. Pada saat itu belum kepikir mau ke provinsi, kota itu belum. Ya, Masih jauh. Masih jauh banget. Jadi dari situ mapping lah gitu. Mungkin suami saya yang udah berpengalaman, tahu soal itu. Akhirnya saya diajarin turun ke masyarakat. Ya udah, saya ketemu dengan warga-warga kota Serang. Jadi akhirnya Sri Kandi ini jadi modal juga nih. Betul. Akhirnya Cuman buat mencalonkan diri. Iya, tidak berbau politik pada saat itu. Banyak dukungan. Jadi anggota Sri Kandi itu bukan kota Serang aja, Kang. Ada dari namanya sebanten ya, Cilegon, Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang. Pokoknya sebanten. Cuman memang lebih banyak di anggota saya di Serang, walaupun di daerah-daerah lain masih ada gitu. Dari situ saya dapat dukungan, kan lumayan. Kota Serang banyak. Dari satu anggota Sri Kandi aja dia bisa bawa keluarganya berapa modal gitu kan. Investasi politik politik akhirnya. Iya, udah dari situ saya terbantu dengan adanya Sri Kandi, saya dapat support turun ke masyarakat. Awalnya dari situ. Dan keluarga juga support, intinya suami sih bergerak gitu kan. Jadi ngebimbing saya sampai saya duduk di anggota DPRD Provinsi Banten. Berarti tahun ini pertama ya, periode pertama ya. Ya, dan itu langsung jadi provinsi ya, berkat kerja keras, usaha seperti itu, dan terutama dukungan keluarga ya tentunya. Betul, suami dan orang tua sih. Orang tua, walaupun sebelumnya ada pertentangan nih. Ya. Ya, kalau suami kan udah pasti karena dulu di politik. Ya. Tapi mungkin orang tua yang agak gimana sih, nanti perempuan kan agak susah gitu kan, biasa kan ada stigma perempuan di dewan kayak gimana sih nantinya gitu, gimana tuh menghadapi itu? Orang tua saya ini yakin mau maju katanya gitu. Kalaupun ada nanti pesimis berarti. Iya, orang tua saya belum ngasih sepenuhnya gitu, cuman saya minta ikhlasnya, minta ridhonya, saya mau maju. Ya udah, kalau emang misalkan mau maju ke depannya ya harus nerima resiko yang diambil katanya gitu kan. Jadi sebagai orang tua ya udah, karena sudah berkeluarga, balik lagi ke suami ya ridho suami ya udah. Alhamdulillah orang tua yang tadinya nggak yakin jadi
ikut semangat buat support saya menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillahnya terpilih. Alhamdulillah. Iya. Nah ini yang menarik ya, ketika sudah duduk dilantik jadi anggota DPRD hampir 1-2 tahun lebih. 2 tahun September. Hampir 2 tahun ya sekarang ya. 2 Bentar tahun lagi ya. pas September. September. Kadang ada yang berubah. Di Apa tuh? keluarga terutama. Ya. Ketika dewan kan bukan hanya di kantor ya. Iya. Ya. Tiap hari itu mereka pasti bekerja, entah itu di rumah pasti nerima masyarakat. Betul, itu satu. Dan bagaimana membagi waktu terutama untuk keluarga, suami, anak Iya. dengan kegiatan-kegiatan di DPRD Iya. gitu. Gimana tuh? Tugas dewan memang bukan hanya di kantor aja. Betul. Ada kunjungan keluar kota, ya kan? Pasti kunjungan-kunjungan kerja di dinas gitu. Nah, udah gitu turun ke masyarakat lebih banyak pula. Ada reses, ada temu warga segala macam. Dan di luar kantor pun saya suka mengadakan kegiatan-kegiatan yang fokusnya ke masyarakat. Dan alhamdulillah suami saya, anak saya sudah mengerti hal itu karena dari awal nyalon saya udah mikirin konsekuensi ke depan tuh seperti apa. Saya harus terima dan harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Jadi seperti saya mau dinas luar kota, ya saya izin dulu sama suami, sama anak. Yang pasti perlengkapan semua udah saya siapkan gitu kan. Ada hari Minggu, Sabtu Minggu saya kasih waktu buat keluarga. Oh, ada me time. Iya dong, karena gimana pun gimana pun juga saya nggak bisa menghilangkan kodrat saya sebagai seorang istri dan ibu untuk anak-anak saya. Karena gimana pun saya udah janji saya harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan rumah. Dan alhamdulillah mereka mengerti, mensupport saya dan nggak ada masalah untuk itu semua. Ya biasanya kan anak umuran berapa anak? Kelas 6 SD sama yang pertama kuliah. Sama yang bungsu. Dan itu udah bisa ditinggal sih, Kang. Ya mungkin ada rewel gitu ya. Enggak SD kan sih. biasanya agak rewel gitu. Alhamdulillah. Mungkin awal-awal wah agak berat, cuman kasih pengertian. Ya makin kesini makin mengerti pekerjaan orang tuanya seperti bisa apa. Menerima. Dan suami saya pun karena memang awalnya disupport sama suami ya udah tidak masalah, dia pun ada pekerjaan lain. Kadang saya juga suka didampingin kalau memang misalkan ke jauh dan itu saya minta pendampingan. Gimana pun juga saya perempuan ya khawatir kenapa gitu. Jadi nggak ada masalah sih sejauh ini. Oke. Nah itu terkait ini. Nah ini yang agak masuk ke ranah politik kan nih. Kenapa dari sekian banyak partai memilih PDI Perjuangan? Apa motivasinya milih PDI Perjuangan? Apa ada Bu Mega di situ? Betul. Atau ada Mbak Puan di situ? Apa itu dari Bu Nia sendiri? Apa motivasi? Oh saya pilih merah aja. Apa ikut partai suami? Yes, itu intinya seperti itu. Jadi kenapa saya memutuskan untuk masuk ke PDIP Perjuangan memang itu arahan dari suami juga karena mungkin PDI Perjuangan itu bisa dibilang partai wong cilik, lebih ke masyarakat, lebih turun ke masyarakat, mengenai masyarakat kita lebih tahu lebih dalam lagi. Nah itu yang saya suka karena memang sebelum memutuskan masuk ke PDIP saya dengan anggota Serikandi saya yang kurang lebih 2000 itu selalu turun ke masyarakat. Nah, kayaknya partai yang harus saya ambil karena sesuai dengan kegiatan-kegiatan saya PDI Perjuangan, saya bisa masuk deh gitu. Karena memang pas banget gitu. Partai wong cilik, terjun ke masyarakat, bergerak, berjuang, menangis, tertawa bersama masyarakat. Ya, karena ada sosok Bu Mega juga yang luar biasa sebagai perempuan yang tangguh, yang hebat gitu. Itulah saya memutuskan untuk masuk ke PDI Perjuangan. Oke, jadi itu kalau latar belakang memilih jalur politik dari pendidikan keguruan. Gitu, makanya kayak salah sambung, cuma ya mungkin itu jalannya ya Kang. Iya sih, karena memang kalau kita melihat banyak juga backgroundnya yang nggak sesuai gitu. Iya, harusnya kan saya jadi pengajar, ya kan, jadi guru, tapi malah terjun ke dunia politik. Saya pikir nggak masalah, banyak kok orang-orang di luar sana yang jurusannya apa, jadi apa, ya kan, pasti banyak banget. Cuman itu nggak masalah, mungkin sudah jalannya, garisnya, saya harus mengabdi ke masyarakat. Oke. Tapi kan
di samping di satu sisi juga ada pendidikan politika masuk juga masih jadi guru. Iya, iya, Pendidikan politik ke masyarakat tentunya. iya, Agar masyarakat tuh melek politik, nggak politik tuh nggak usah lu biarin aja, hanya 5 tahun sekali gitu kan. Tapi kan padahal proses pemilihannya 5 tahun sekali. betul. Tapi kan di situ masih banyak proses politik yang lain gitu. Iya, Proses aspirasi mungkin ya, iya. aspirasi dari reses. Nggak harus reses juga pasti menerima aspirasi, karena kan Betul. Dewan ini wakil rakyat ya. Tuh ya, udah milik rakyat. Dan harus turun untuk rakyat. Untuk rakyat. Nah itu bagaimana nih menerapkan dari dengan kayak itu baru ya, baru bagaimana adaptasi Ya. baru di sini ketika jadi dewan, adaptasinya gimana tuh? Adaptasi saya setelah Kan karena gini Bu, maaf nih saya potong dulu sebentar. Oke. Karena melihat dari struktur nih, hanya dari 14 ya sekarang perempuan. 14 anggota dewan dari perempuan. 15 berkurang satu akhirnya kan. Itu sisanya laki-laki semua. Betul. Dari 100 dewan 14 perempuan. Ibarat katanya kalau kita bicara sekolah itu kayak STM. Perempuannya sedikit. Iya. Laki-lakinya banyak. Laki-lakinya banyak. Itu gimana adaptasinya? Kan dengan berbagai macam kepala, pemikiran, pasti kan berbeda-beda. Iya. Alhamdulillah setelah saya dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, saya bisa menyesuaikan dan saya sedikit belajar gitu kan, belajar sedikit demi sedikit pada terutama senior-senior saya ya kan. Pasti kan di sini ada yang udah 2 periode, 3 periode. Saya nggak malu untuk bertanya harus bagaimana. Kan mungkin awal, saya gimana nih setelah dilantik kerjanya apa sih gitu kan. Saya tanya, kayak reses harus seperti ini, gini-gini. Dijelaskan. Untungnya teman-teman dewan di sini ini tidak pelit ilmu, Kang. Jadi yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu, dikasih tahu sama mereka harus begini, ada aspirasi masyarakat ya ditampung. Dan alhamdulillahnya lagi setelah berjalan sampai 2 tahun sekarang, saya banyak menyerap aspirasi masyarakat. Itu yang terpenting. Jadi saya tuh jadi dewan sekarang ini ada gunanya untuk masyarakat. Ternyata begini ya gitu. Reses, banyak tampungan aspirasi masyarakat dan sudah dikerjakan. Ada yang kesulitan tentang jalan rusak, drainase yang buruk, saya ajukan ke Pemprov, alhamdulillah terrealisasi, dan itu kebanggaan masyarakat kepada saya. Berarti Bunia ini setelah jadi tidak hanya duduk aja ya, tapi menyerap aspirasi masyarakat dan itu terrealisasi. Itu satu itu. Dan kedua, macam-macam kayak rapat di kantor, rapat dengan para OPD yang tadinya kita nggak tahu harus begini, ngurusin anggaran segala macam, jadi tahu. Jadi memang kita saling, yang nggak tahu dikasih tahu, seperti itu. Jadi ilmu saya semakin di dewan semakin bertambah gitu. Saya happy. Kalau ditanya happy nggak jadi dewan, happy karena banyak turun ke masyarakat itu. Interaksinya ya yang diambil ya. Nah, tadi kan lebih sering nyinggung soal reses turun ke bawah. Saya pengen tanya nih, dari beberapa kali reses, ada nggak reses yang agak nyeleneh gitu permintaan? Kayak misalkan contohnya, Bu Nia, saya udah lama bujang, saya pengen dapet jodoh gitu. Ada nggak gitu? Lucu ya. Alhamdulillah ya, selama saya reses menjadi anggota dewan itu tidak ada yang macam-macam. Keluhannya hanya di jalan rusak, drainase buruk, mungkin ya beberapa lapangan pekerjaan lah seperti itu. Itu dari awal saya reses sampai kemarin. Dan itu alhamdulillah Kang terrealisasi. Banyak reses yang sudah saya serap terrealisasi. Itulah kebanggaan untuk masyarakat itu. Tapi kalau misalkan yang menyeleneh-nyeleneh sejauh ini nggak ada. Karena memang saya kalau saya reses serius. Serius. Saya nggak banyak di sini apa sih aspirasinya? 2 atau 3 aspirasi, nggak usah banyak-banyak. Ngapain banyak-banyak, takutnya tidak terrealisasi, dan saya tidak mau menjanji manis gitu ke masyarakat. 1 atau 2 aja kalau emang itu bisa terrealisasi, luar biasa dong, ya kan? Daripada saya menampung banyak aspirasi, ya kan? Tembus enggak, kecewa dong mereka. Jadi 1 aja udah cukup. Dari 6 kecamatan setiap reses kan 3 bulan sekali, Kang. Ya kan? 3 bulan sekali. 1 kecamatan 1
selama 3 bulan sekali udah berapa yang terrealisasi, ya kan? Tergantung pendekatan sayanya ke masyarakat dan tergantung pendekatan sayanya ke mitra-mitra kerja saya. Gitu. Saya sampaikan ke Pak Wali Kota. Jadi gini, pasca reses selesai, anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang rapat di kantor Wali Kota untuk menyampaikan aspirasi apa aja nih yang disampaikan oleh masyarakat. Ini. Nah, kalau emang kaitannya dengan wewenangnya Kota Serang, tolong dibantu. Kalau emang Pemprov, ya ke gubernur, kemana, ke eksekutif, ya kan, tentunya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi dan itu berjalan dengan lancar, mulus, dan saya bangga gitu. Saya terlalu antusias, apalagi. Bahkan kalau nggak ada aspirasi harus saya cari gitu. Ini nggak ada aspirasinya di Kecamatan Kasemen misalkan, aspirasinya nggak ada Bu, kita cuma pengen rebana misalkan apa gitu, nggak bisa. Kalau itu rebana itu mungkin nanti dari pribadi saya gitu, ini saya berkaitan dengan masyarakat, saya bilang kayak gitu kan, umum ya. Iya gitu. Kalau kayak minta son, rebana, ketimpring segala itu mah pribadi aja dari saya gitu, ibaratnya saya pengen yang bermanfaat untuk masyarakat, kayak drainase, jalan rusak, kayak spaping blok segala itu aja. Gitu. Alhamdulillah mereka ngerti seperti itu. Dan terrealisasi semua. Alhamdulillah happy banget. Ketika aspirasi itu terrealisasi kan bukan hanya kepuasan sendiri, tapi kan masyarakat juga yang menikmati dong. Jadi saya itu jadi dewan ada manfaatnya seperti itu. Akhirnya. Dan itu ternyata emang dewan begitu ya. Happy. Jadi kalau terrealisasi tuh happy kayak pecah telur gitu tuh. Alhamdulillah. Nanti warga mana lagi nih yang harus saya sambangi gitu kan, yang kesulitan itu harus saya kunjungin. Investasi ke depan gitu. Jadi jangan udah jadi udah selesai. Khawatir nanti saya nyalon lagi, kemarin kemana aja. Saya nggak mau seperti Jangan itu. cuma ketemunya 5 tahun sekali. Betul. Itu dan itulah salah satu ajaran suami saya, harus turun ke masyarakat gitu. Karena udah janji kalau emang kamu mau nyalon, intinya satu, turun. Udah. Turun ya. Walaupun badan saya capek gitu kadang ya, pulang kerja harus turun ke masyarakat, ya udah tugas saya. Karena itu jalan yang saya pilih. Nah itu pernyataan terakhir, badan saya capek, tapi harus tetap untuk masyarakat wajib 100%. Iya. Menjaga kebugaran tubuh tentunya dengan banyaknya kegiatan seperti apa ada olahraga, apa emang tidur cukup, apa asupan makanan mungkin ya. Dari asupan gimana itu? Biar semangat satu ngopi dulu Kang, minum dulu satu ini penyemangat saya kopi hitam ya. Itu bikin saya inspirasi saya kebuka gitu kan. Itu satu kopi tiap pagi kadang buat menambah semangat, kopi dulu. Yang pasti sarapan terutama gitu. Makan siang jangan lupa, vitamin ya, olahraga tipis-tipis, udah selesai. Yang satu, pikiran positif. Sip. Nah, ini semua kalau misalkan semua dipikirkan dengan positif, alhamdulillah semua akan berjalan lancar. Mau kegiatan apapun, ya bilang stres ya stres. Cuman kita gimana caranya? Harus dingin ya kan, jangan panas. Udah. Ada yang komentar negatif di medsos, biarin aja. Ya kan, jangan anti kritik ya. Dan jangan nggak baper ya tentunya. Jangan baper. Kalau jadi politisi tuh nggak usah baperan. Ya gitu. Tapi ini yang penting nih, berpikir positif. Nah, itu yang beberapa orang mungkin agak susah untuk berpikir positif karena ketika pikirannya lagi kalut, banyak tekanan, otomatis belum bisa berpikir gini. Nah, ini terutama tekanan-tekanan seperti ini yang bisa membuat cepat sakit. Dari pikiran. Iya. Kemana-mana. Iya. Ya gitulah. Jadi intinya harus berpikir positif apapun yang dikerjakan dan apa ya Kang ya. Jadi enjoy aja gitu. Nikmati hidup ini gitu. Walaupun banyak kerjaan, kita hidup pasti ada masalah. Betul. Ya kan. Harus mengimbangi lah antara pekerjaan dan urusan pribadi. Jadi jangan disangkut pautkan kita punya masalah pribadi ke bawah ke pekerjaan. Betul. Itu saya juga nggak suka itu gitu. Jadi walaupun emang saya kesel, marah, tapi kalau misalkan saya lagi kerja kayak gini, saya harus tampil happy gitu. Nggak mungkin saya menunjukkan kemarahan saya. Jadi emang harus bisa menempatkan dimanapun situasinya seperti itu. Ya terutama apalagi kalau misalnya ada masalah keluarga atau apa, nggak mungkin kan ini kan. Iya dong.
atau enggak kebalikannya masalah dari kerjaan Kantor. dibawa ke rumah. Iya, Karena kan itu kalau maaf nih eh, biasanya perempuan tuh kalau ada iya, masalah di kantor kebawa ke rumah itu. iya. Saya ya tidak menampik ya, tidak Heeh. menutup kemungkinan kadang pusing di kerjaan, ada yang nggak terrealisasi, dampaknya ke suami misalkan Mm-mm. gitu kan. Curhat aja sih sebenarnya. Oh, Curhat komunikasi berarti. komunikasi walaupun agak nyentor gitu kan. Mm-mm. Tapi alhamdulillah suami suka kasih masukan Mm-mm. seperti ini, Mm-mm. sabar, sabar. Kalau emang politisi itu harus sabar. Mm-mm. Jadi nggak usah terlalu mendengarkan omongan-omongan. Dengar boleh ya, dengar boleh, cuman nggak usah yang terlalu dimasukin ke hati. Pasti ada aja. Kita kan namanya ini kan suka tidak suka. Betul. Nggak semua suka dengan saya ya kan. Ada yang tidak suka, ada yang suka ya seperti itu. Intinya ya satu balik lagi ke pikiran positif. Mm-mm. Ya akhirnya suami juga bisa menenangkan akhirnya. Ya, Terakhir nih, suami adalah rumah. rumah. Kebalikannya juga istri adalah rumah. Iya, gitu. Bagi Bunia, konstituen itu apa? Konstituen Mm-mm. itu adalah cerminan saya. Konstituen itu orang-orang hebat menurut saya karena tanpa ada konstituen-konstituen saya tidak akan duduk di sini gitu. Jadi mereka udah seperti keluarga untuk saya ya kan. Udah seperti rumah juga karena gimana pun saya turun ke masyarakat, saya masuk ke rumahnya, saya ngopi, ngobrol bareng, kadang sempat tiduran di rumah. Jadi luar biasa. Konstituen untuk saya adalah apa ya? Intinya sih sudah seperti keluarga saya sendiri gitu. Saya terima kasih banyak kepada konstituen-konstituen saya, pemilih-pemilih saya, khususnya yang ada di Kota Serang, telah mempercayakan saya menjadi wakil dari mereka semuanya. Oke, dalam juga untuk kalau konstituen ini Iya, sepertinya. Karena memang kalau nggak ada konstituen nggak akan ada. iya dan pangsa pasar saya ibu-ibu, jadi lebih heart to heart gitu. Jadi dari hati ke hati, jadi lebih ngena gitu. Karena seorang Bunia juga seorang ibu ya. Yes, betul. Seorang ibu jadi tahu perasaan ibu-ibu di rumah. Dan apa yang diinginkan ibu-ibu Ibu-ibu saya tuh. tahu. Nah, gimana Gitu. caranya dapur tetap ngembul. Betul. Kan itu. Iya, sebenarnya nggak sulit sih kalau emang ngobrol sama ibu-ibu gitu kan. Sambil bacakan aja kan, bawa sembako, bacakan, ngobrol. Mereka lebih Welcome ya. berasa gitu, lebih ngerasa dihargai. Dan itu seperti itu. Lebih merasa apa ya, kedekatan juga nggak ada sekat ya Bu ya? Nggak ada. Nggak ada sekat ya. Iya, luar biasa. The power of mama. The power of emak-emak. Yes. Oh, luar biasa. Oke. Terus gini Bu, kan Ibu ini, Bunia ini salah satu, kalau kita bisa bicara, tadi punya organisasi Serikandi kan? Yes. Serikandi di Dewan juga. Ya kan? Dari 14 orang Serikandi di Dewan, DPRD Provinsi Banten. Ya. Ada nggak motivasi untuk teman-teman di rumah ini yang termotivasi ke depan, oh saya juga pengen seorang perempuan ya, pengen juga nyalon, ini banyak perempuan-perempuan yang duduk mengambil kebijakan, menjadi seorang pengambil kebijakan, itu gimana? Ya, saya selalu berpesan, khususnya untuk anggota-anggota Serikandi saya aja dulu gitu kan, baru nanti ke masyarakat. Jangan takut untuk berpolitik. Politik itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Jadi saya tanamkan itu, yuk maju gitu, tetap maju. Kalau emang misalkan mau nyalon silahkan. Banyak yang ingin belajar dari saya, dari awal mula menjadi dewan. Mereka tahu saya dari nol sampai sekarang, mereka udah mempelajari itu semua. Saya support agar kalau ingin menjadi anggota legislatif, yuk gerak, turun, ikut saya gitu. Jadi kalau misalkan saya belusukan, ikut belajar gitu. Ya saya terapkan seperti itu aja. Jangan takut untuk berpolitik, seperti itu Kang. Ya kadang kan untuk perempuan ya agak gimana gitu ketika ayo nyalon, karena kan emang ada kuota perempuan ya. Ya, 30%. 30% ya dari setiap parpol, terutama PD juga 30% kan. Tapi belum memenuhi. Belum memenuhi.
itu agak ditakutkan oleh kaum-kaum perempuan nih, wanita perempuan kaum-kaum Hawa gimana? Oh, ketika ada tawaran itu mereka takut untuk maju, takut Iya. untuk melangkah. Udah underestimate duluan gitu ya. Iya, karena lawannya kan laki-laki, terus belum lagi petahana, Iya. lawannya di Nah atasnya. itulah, itu yang saya rasakan. Awal-awal juga saya jiper duluan. Cuman satu lagi, karena memang harus ada penyemangat ya dari keluarga ya kan. Dari kalau emang sudah berumah tangga ya dari suami gitu. Karena saya juga kemarin lawannya berat. Petahana, ya orang-orang partai, gitu, orang-orang hebat gitu, orang hebat. Saya siapa? Saya orang baru yang belum melek banget pada saat itu dan nomor urut pun jauh, nomor 5. Tapi dengan saya bekerja keras, fight mau nomor berapapun, ya pada saat itu ya udah saya harus maju gimana pun juga. Pada saat itu di PDIP untuk Kota Serang itu tidak dapat kursi, Kang. 2019 ya kan, 2024 alhamdulillahnya terebutlah sama saya gitu. Ya sudah, support aja Kang, intinya support, udah nggak usah takut, maju gitu, optimis kalau nanti kita bisa dapat gitu tuh. Apalagi memang kan memenuhi kuota 30 perempuan, kalau emang maju berarti hebat gitu. Pada saat itu lumayan perjuangan saya emang agak panjang dan melelahkan, cuman ya happy ending gitu. Lawan saya memang orang-orang hebat Kang. Cuman Bukan karena orang-orang kemarin ya, bukan orang-orang kemarin ya. orang-orang hebat, Lama. iya orang-orang lama. Cuma mungkin sudah garisnya karena memang saya bekerja keras, berusaha, fighter, ya mungkin Tuhan berkehendak saya yang duduk seperti itu. Siapapun itu yang penting pada saat itu PDI Perjuangan dapat 1 kursi, ya daripada hilang lagi. Karena memang pada saat itu rata gerak semua, nomor 1, nomor 2, loncat nomor 5. Saya kan nomor 5. Jauh Gitu. ya. Jauh. Ya Gitu. karena kalau kita melihat dari modalnya sih udah ada ya. Sri Kandi ini nih. Ya. Sri Kandi perempuan bisa akhirnya ketika nyalon ada modal akhirnya gitu Iya, kan. walaupun memang pada saat itu belum signifikan, belum banyak lah gitu kan. Cuma kebantu saya turun selama 1 tahun berusukan. Berarti memang lama banget gitu. Karena memang pendatang baru ya harus assalamualaikum gitu. Tapi dengan modal the power of emak-emak akhirnya jadi. Alhamdulillah. Ya, Pertanyaan terakhir nih, satu lagi. Sebelum kita menutup perbincangan podcast kali ini, harapan ke depan Bu Nia untuk Banten hari ini, besok, dan yang akan datang. Ya. Seperti apa? Semoga Banten aman, nyaman ya kan untuk masyarakat Provinsi Banten tentunya. Dan untuk perempuan di luar sana, jangan takut untuk berpolitik dan terus bergerak. Perempuan Banten, perempuan hebat. Oke, terima kasih Bu Nia di tengah kesibukannya bisa berbincang-bincang di podcast kali ini. Oke, teman-teman, demikian podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Tabeus, Monfai, dan Bu Nia. Sekali lagi, terima kasih banyak, sukses. Oke, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.